Hari ini hari Rabu, kita bertemu kembali di acara 3S. S yang pertama adalah spirit, yaitu setiap hari Senin kita akan bahas konten-konten motivasi, Monday Spirit. Nah, di hari Rabu ini kita akan bahas konten-konten berkaitan dengan sales. Jadi kita namakan sebagai Wednesday Solution. Bagaimana Anda bisa memberikan solusi buat calon pelanggan, calon prospek, klien, customer, nasabah Anda. Oh, oke, Pak Ahmad Saifuddin. Ya, selamat bergabung. Ya, makanya saya tidak kenal tadi, Pak Ahmad Saifuddin. Baik. Nah, kemudian S yang ketiga, hari Jumat. Hari Jumat kita bahas tentang sukses. Jadi bagaimana sebagai seorang leader Anda mendevelop atau mengembangkan kompetensi Anda sebagai seorang pemimpin, sekaligus juga tidak lupa Anda mengembangkan tim Anda. Itu hari Jumat, ya. Jadi kita sebut Friday Success. Nah, hari ini kita fokus, topik kita hari ini kita akan selesaikan buku ini, bukunya Joe Girard, 13 aturan penting di dalam penjualan. Kita akan selesaikan beberapa prinsip-prinsip yang bagus sekali dari Joe Girard, bagaimana beliau mempersiapkan diri, bagaimana beliau menjaga pelanggan-pelanggannya, dan menindaklanjuti pelanggannya, sehingga beliau dikenal sebagai satu-satunya legend, sales legend yang tercatat di dalam Guinness Book of the Record. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, selamat sore Bu Dayu, selamat bergabung. Bu Made, ya. Pak Made, selamat bergabung. Silakan, Bro Alex, selamat, silakan di-share. Oke, Bapak Ibu seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ada sebuah polling yang saya ingin Bapak Ibu jawab dulu sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini. Buat teman-teman yang di Facebook, saya jalankan dulu pollingnya sebentar. Oke, mana pollingnya? Yes, ini. Oke, teman-teman, buat Anda yang di Facebook Live, teman-teman bisa pilih, di situ ada pilihannya. Apakah keterampilan menyimak pelanggan Anda, itu penting? Jawabannya ya atau tidak. Silakan teman-teman pilih, apakah keterampilan untuk menyimak pelanggan Anda penting atau tidak? Ya atau tidak? Silakan, langsung dipilih. Buat teman-teman di IG Live, silakan teman-teman, Anda langsung jawab saja. Anda bisa ketikkan Y untuk ya, T untuk tidak. Pertanyaannya adalah, apakah keterampilan menyimak pelanggan Anda itu penting? Yuk, silakan. Pandi, selamat bergabung. Ya, sudah ada beberapa teman yang menjawab. Ya. Pak Alex bawa timnya, selamat bergabung teman-teman. Ya, Pandi Winoto, selamat bergabung. Oke. Silakan, saya masih tunggu beberapa teman yang sudah bergabung. Bu Gung Tri Rahayu, selamat bergabung. Ya, Bu Gung Tri dari Bali. Pak Made, selamat bergabung. Ya, oke, silakan. Saya masih tunggu beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Siap, kita belajar bersama ya, Bu Gung Tri. Siap, teman-teman. Bu Dayu bawa timnya, silakan. Selamat bergabung, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung, silakan chat dulu. Di situ ada pertanyaan. Kalau di FB Live, Facebook Live, di situ ada pertanyaan, apakah keterampilan menyimak pelanggan itu penting? Ya, jawabannya ya atau tidak. Silakan dipilih, ya atau tidak. Ya, teman-teman juga silakan yang di IG Live, teman-teman silakan langsung saja tuliskan ya untuk Y untuk ya, T untuk tidak. Ya, oke, silakan. Kita tunggu sebentar.
Oke, ini semuanya menjawab. Teman-teman yang sudah menjawab, ini menjawab ya, 100% ya. Berarti keterampilan menyimak pelanggan Anda sangat penting. Ya, oke. Baik, kalau sudah, langsung saja kita mulai topik kita hari ini, teman-teman. Baik, topik kita hari ini, kita akan bahas tentang masih aturannya Joe Girard. Ya, Joe Girard Rules. Kalau di minggu lalu, di episode Wednesday Solution, episode pertama, ini episode kedua untuk Wednesday Solution. Di episode pertama tentang bagaimana Joe Girard mempersiapkan dirinya. Karena salah satu yang penting sebelum kita menjual, itu adalah persiapan. Jadi nanti kalau perlu cari tahu lebih detail, silakan cari tahu apa saja di episode pertama. Jadi persiapannya itu mulai dari pola pikir, kemudian selain pola pikir itu, Joe Girard juga mengatakan tata hidupmu. Ya, mulai buat prioritas-prioritas. Atur kembali prioritas-prioritas penting di dalam hidupmu. Kemudian yang ketiga adalah Joe Girard mengatakan kalau di tempat kerja fokuslah bekerja. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah penampilan. Karena Joe Girard mengatakan Anda sebenarnya bukan membeli mobil, tetapi Anda membeli saya, Joe Girard. Nah, itu adalah hal-hal penting yang perlu dipersiapkan sebelum kita maju bertemu dengan calon pelanggan, calon prospek, klien, nasabah kita. Nah, kali ini mari kita cari tahu apa sih yang Joe Girard lakukan ketika dia berinteraksi dengan pelanggan. Dan salah satu kata kuncinya itu, tadi sudah saya tanyakan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini, apakah keterampilan menyimak pelanggan itu penting? Nah, dan teman-teman sudah menjawab, oh ada yang menjawab tidak nih, ini menarik nih. Nanti yang menjawab tidak ini boleh ya, boleh di chatting, boleh dijawab ya, kenapa tidak penting ya. Nah, oke. Nah, jadi balik bahwa si Joe Girard ini mengatakan keterampilan menyimak pelanggan itu sangatlah penting, dan itu adalah salah satu yang membuat Joe Girard sebagai sales legend sales ya, yang namanya tercatat di Guinness Book of Record sebagai satu-satunya sales yang berhasil menjual 13.001 unit mobil dalam 15 tahun karirnya. Dan jualannya itu bukan jual ke korporasi atau ke perusahaan, tidak, tetapi beliau menjualnya itu adalah retail. Jadi jual satu persatu. Oke? Nah, jadi terus apa sih yang dikatakan oleh Joe Girard tentang keterampilan menyimak? Ya, nah, keterampilan menyimak. Mari kita lihat sebentar. Nah, jadi ini saya teringat juga keterampilan menyimak ini dulu waktu saya SMA dengan kuliah di Jogja. Jadi sebelum saya berangkat merantau ceritanya karena orang dari kampung ya, orang dari daerah, dari Makassar, ayah saya berpesan seperti ini. Putra, nanti kalau kamu pergi merantau ke Jogja dan di Jawa itu adalah tanahnya banyak orang-orang pintar di sana. Nah, yang harus kamu lakukan adalah kamu hendaknya kamu belajar dari mereka. Jadi jangan kamu menunjukkan bahwa kamu itu yang paling pintar di situ. Karena ketika kamu menunjukkan kamu yang paling pintar di situ, orang udah malas mau ngomong sama kamu. Orang udah malas mau sharing pengalamannya kepada kamu. Nah, jadi ternyata hal itu saya bawa sampai saat ini. Dan ternyata ketika saya baca bukunya Joe Girard tentang aturan-aturan penjualan oleh si Joe Girard, dia mengatakan salah satu yang penting adalah, yang paling penting itu adalah menyimak pelanggan Anda, menyimak klien Anda. Dan itu seringkali kita sebagai orang-orang sales, itu yang kadang-kadang kita suka salah kaprah, bahwa ternyata orang sales itu harus pintar ngomong, ya, harus pintar banyak bicara. Nah, kalau kita pintar ngomong atau kita banyak bicara, terus bagaimana kita tahu sebenarnya kebutuhan klien, pelanggan, nasabah, atau prospek kita seperti apa? Wong kita nggak pernah mendengarkan, ya. Jadi kadang-kadang begitu kita lihat orang, langsung kita tahu, oh oke, Bapak kayaknya cocok produk ini, Bapak cocoknya produk ini, Ibu cocoknya produk ini. Sementara kita tidak tahu apakah memang itu sesuatu yang dia butuhkan atau tidak. Nah, terus dari mana kita tahu dia butuhkan sesuatu atau tidak? Ya dari keterampilan menyimak tadi, atau dengan kata lain, kita mendengarkan. Oke, selamat bergabung Bu Elvi Angelina. Ini salah satu seorang motivator wanita yang terkenal dari Medan. Pak Leo Hertanto, selamat bergabung. Pak Hamkarit, ya selamat bergabung. Oke, hari ini kita bahas tentang 3S. S hari Rabu ini adalah tentang solution.
bagaimana kita bisa menjadi solusi bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, nah, jadi teman-teman, terus apa yang dikatakan oleh Joe Girard, ya? Nah, jadi ini beberapa poin dari Joe Girard adalah, nah, ini Joe Girard, dia selalu bangun di dalam dirinya itu curiosity, rasa penasaran, ya, curiosity, penasaran, ya. Jadi curiosity beda itu dengan label orang, ini mah orangnya sepertinya nggak punya duit untuk beli mobil saya. Orang ini sepertinya pelit dan lain sebagainya. Nah, dia tidak lakukan itu. Tapi Joe Girard di dalam dirinya membangun yang namanya curiosity atau penasaran. Ya, yes Pak Leo Hertanto, nanti ada sesi tanya jawab. Nanti juga kalau di sela-sela ini silakan Pak Hertanto boleh di chat aja. Nanti sambil saya baca, sambil saya scroll down, nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan akan saya bacakan dan saya berusaha carikan jawaban atau solusinya buat kita semua. Oke, Bu Elvi selamat bergabung, Pak Leo, Amkarit, ya. Baik. Nah, jadi Joe Girard punya curiosity tentang apa? Dia punya curiosity, dia tanya ini, asalmu dari mana? Apakah mereka punya keluarga sendiri atau tidak? Apa profesi mereka? Apakah mereka suka berpergian? Nah, hobi apa yang menarik bagi mereka? Nah, ini adalah hal-hal, Bapak Ibu, yang Joe Girard selalu tertarik ketika dia membuka percakapan, ketika dia ketemu dengan kliennya. Dia selalu tanyakan hal-hal umum. Dia selalu ingin tahu tentang pelanggan calon kliennya seperti apa. Let's say, katakanlah ketika dia tahu, oh orangnya suka berpergian. Nah, dari situ dia akan lanjut bertanya, Bapak berpergiannya menggunakan apa? Ibu berpergiannya menggunakan apa selama ini? Nah, kalau selama ini menggunakan mobil, apakah Bapak Ibu puas nggak dengan mobilnya saat ini? Ada kendala atau tidak? Dan lain sebagainya. Jadi dia selalu bangun curiosity akan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggan, klien, customer-nya. Nah, itu dulu yang dia bangun. Ya, bangun ketertarikan dengan pelanggan calon kliennya, calon nasabah atau prospeknya. Ya, jadi dia katakan, ya kalau Anda mau tertarik pada orang lain, Anda berhenti ngomong, Anda stop bicara, ya, Anda fokus pada orang tersebut. Kemudian dia katakan, nah kenapa ini penting? Karena orang butuh didengarkan. Ya, orang suka diapresiasi, orang merasa dihargai. Jadi ketika Anda menyimak, sebenarnya Anda memberikan penghargaan atau apresiasi kepada orang tersebut. Dan orang suka hal-hal seperti itu. Ya, dan Joe Girard sendiri pernah mengatakan bahwa dia pernah kehilangan salesnya hanya karena sama seperti saya dengan Bapak Ibu yang ada saat ini, seolah-olah Anda adalah customer saya, Anda pelanggan saya, Bapak Ibu. Nah, ketika saya lagi ngomong dengan Bapak Ibu, tiba-tiba saya melihat ada orang di belakang lewat, seorang wanita cantik lewat di belakang di dealer tersebut, dan saya mengarahkan pandangan saya sekilas seperti itu. Kemudian saya balik kepada Anda. Nah, pas saat itu Joe Girard mengatakan itu adalah saat sialnya bagi dia. Ya, ketika dia melakukan seperti itu, si pelanggannya merasa tersinggung. Dan akhirnya langsung saat itu juga memutuskan tidak jadi membeli. Padahal niatnya ke situ membeli mobil, uangnya ada, lagi ngomong-ngomong tentang cara term of payment, hanya karena Joe Girard melihat ke belakang sana, kemudian balik lagi, orang itu tersinggung, Bapak Ibu. Ya, jadi penting salah satu hal Bapak Ibu adalah ketika saya ketemu dengan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ketemu dengan nasabah, klien, customer Bapak Ibu, fokuslah pada orang tersebut. Simak dia. Ya, dengarkan dia. Nah, si Joe Girard berikan tips, terus kalau Anda mau menyimak, apa yang harus Anda lakukan? Ya, ini bagus sekali. Nah, ini yang Joe Girard lakukan. Ini ada listnya. Ya, jadi Joe Girard katakan, tutup mulut, buka telinga. Nah, itu yang pertama katanya. Terus, simak dengan semua indera, ya, pahami seluruh cerita. Jadi seluruh indera, mata penglihatan, pendengaran, ya, feeling kita, ya fokusnya pada orang tersebut. Pak Dana, selamat bergabung. Kok habis itu, simak dengan mata, jaga kontak mata, fokus pada tiap kata. Nah, jadi penting yang namanya eye contact. Dan Joe Girard pernah kehilangan pelanggannya hanya karena dia tidak jaga eye contact sekali itu saja. Oke. Kemudian habis itu, berikutnya, simak dengan tubuh. Maksudnya simak dengan tubuh, gunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Duduk tegak, miring ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana ketika Anda ingin mendengarkan orang tersebut? Tentu Anda akan maju ke depan dan Anda condong memperhatikan orang tersebut. Gitu ya. Oke. Jadilah cermin, katanya. Nah, jadilah cermin. Maksudnya jadilah cermin itu adalah
Kalau lawan tersenyum, kalau rekan bicaranya, nasabah, klien, prospek, pelanggan Anda tersenyum, Anda balas tersenyum. Kalau orang itu lagi sedih, Anda mengernyitkan. Nah, seolah-olah ikut di dalam cerita dan mendengarkan orang tersebut. Ya, jadi mirror, jadi cermin. Ya. Kemudian habis itu jangan menyelah. Ya, jangan menyelah. Termasuk juga kadang-kadang kita paling suka ya kalau orang lagi ngomong, orang itu apa ya, Bapak Ibu tambahkan kata-katanya. Nah, kadang-kadang orang suka tersinggung ya. Maksud saya bukan itu kok Anda pilih kata-kata itu. Itu ya. Hindari gangguan dari luar, tahan semua panggilan telepon di kantor saat Anda bersama prospek atau pergi ke tempat dengan gangguan minimal ya. Hindari gangguan dari luar. Oke. Hindari gangguan suara, termasuk katanya di sini ponsel, radio, TV, musik latar, tidak boleh ada yang mengganggu perhatian Anda pada prospek. Ya, jadi matikan handphone. Ya, kadang-kadang meeting yang cukup mengganggu kadang-kadang ketika kita lagi bahas, ngomong, tiba-tiba handphone bunyi dan orang itu, maaf ya, sebentar saya angkat dulu. Nah, itu seolah-olah berarti tidak menghargai saya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, hindari gangguan visual. Jangan biarkan pandangan keluar atau ke dalam jendela kantor mengganggu perhatian Anda yang tak terbagi pada prospek, gangguan visual. Terus konsentrasi, ya. Jadi jangan menguap, jangan lihat jam. Salah satu tanda kan, kalau Anda lihat jam, nah seolah-olah Anda ingin menyudahi atau seolah-olah Anda dan lain sebagainya. Ya, itu. Nah, simak kalimat-kalimat yang tak terucap. Ya, jadi kenapa ya dia ngomong seperti ini? Maksudnya apa ya? Nah, itu. Kemudian apa namanya? Jangan jadi Atana, all talk and no action, ya. Nah, jadi intinya itu adalah pada ketika Anda menyimak harus ada tindak lanjut, harus ada eksekusi, ya. Jangan cuma mendengarkan saja tapi Anda tidak eksekusi. Ya, nah itu poin penting teman-teman berkaitan dengan yang disampaikan oleh Joe Girard bahwa keterampilan menyimak atau mendengarkan itu sangat penting, ya. Dan beberapa hal tersebut semoga bisa membantu Bapak Ibu ketika Anda berkomunikasi dengan calon prospek, customer, klien, relasi nasabah Anda, ya. Fokus pada orang tersebut. Itu ya. Oke. Baik. Kemudian sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya hari ini ada sharingkan 3 tips buat Bapak Ibu, ya. Nah, silakan. Kita kalau ada pertanyaan tadi Pak Leo ada mau mengajukan pertanyaan, boleh sebelum kita lanjut. Ini sambil saya lihat juga beberapa teman-teman yang ada di sini. Oke, ya, saya akan lihat beberapa teman-teman. Bu Alit, selamat bergabung ya. Bu Juli Cindrawan, selamat bergabung. Mas Eko dari Balikpapan, selamat bergabung. Bu Yule Rustan, Bu Lindatan, selamat bergabung ya. Cingni, Klub Yuku, selamat bergabung. Yes. Oke, hadir semua. Bu Maria Kirana, Bu Putu Budi ya. Sambil saya lihat lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ya, Bapak Ibu ya. Nah, sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjut dulu. Oke, baik yang kedua. Nah, dikatakan ketika berinteraksi dengan pelanggan, prospek, customer Anda, Bapak Ibu, dikatakan yang penting di sini. Oke, baik. Bro Leo nanti habis ini saya jawab ya. Oke. Nah, yang kedua adalah yang dikatakan adalah bahwa salah satu hal yang harus Anda lakukan ketika Anda berinteraksi dengan pelanggan Anda adalah tersenyum. Karena dengan Anda tersenyum, kita ini punya yang namanya mirror neuron, ya, syaraf cermin. Jadi ketika Anda tersenyum pada orang akan cenderung tersenyum balik kepada Anda. Ya, jadi yang dikatakan oleh Joe Girard bahwa salah satu yang penting adalah Anda tersenyum. Dengan tersenyum berarti Anda sedang menampilkan ekspresi yang positif, Anda menampilkan antusiasme Anda menampilkan semangat, optimisme, energi Anda. Nah, jadi salah satu poin yang sangat penting Bapak Ibu adalah dikatakan oleh Joe Girard, tersenyum. Ya. Dan kenapa tersenyum Bapak Ibu? Karena ketika Anda tersenyum, Anda kan sedang men-trigger fisiologi tubuh Anda untuk berada dalam state atau peak happy. Ya. Contoh sederhana aja Bapak Ibu. Ketika Anda misalnya lagi
Anda lagi cemberut, ya, Anda cemberut. Nah, ketika Anda lagi cemberut, Bapak Ibu, Anda coba memunculkan gambar-gambar yang menggembirakan, menyenangkan, itu agak susah munculnya, Bapak Ibu. Nah, tetapi sebaliknya, Bapak Ibu, ketika Anda tersenyum dan Anda memunculkan gambar-gambar yang sedih atau gambar-gambar yang horor, Bapak Ibu, itu agak susah untuk Anda munculkan. Nah, jadi sama Bapak Ibu, jadi state-nya yang dikatakan oleh Joe Girard yang kedua adalah senyum. Dengan senyum, Anda mengharapkan orang lain tersenyum balik kepada Anda. Kemudian yang berikutnya adalah Anda membuat state Anda happy, senang, dan bergembira, Bapak Ibu. Ya, itu. Oke, kemudian, oh ya, saya jawab dulu. Jadi Bro Leo Hertanto mengatakan bahwa bagaimana caranya menanamkan attitude kepada para sales yang sekarang ini banyak didominasi oleh kaum milenial, di mana kebanyakan dari mereka masih kurang attitude-nya di masa sekarang. Oke, attitude dalam hal apa dulu nih ya? Yang namanya attitude itu kan luas sekali, Bapak Ibu ya. Yang namanya attitude itu luas sekali. Nah, tetapi salah satu cara atau hal yang bisa Anda lakukan berkaitan dengan supaya anak muda milenial sekarang punya attitude yang lebih positif, salah satu caranya itu adalah Anda mencontohkan, Anda menjadi teladan, Anda menjadi role model bagi mereka. Karena tidak bisa disalahkan juga bagi anak-anak milenial sini, kalau mereka kurang punya attitude yang positif, bisa jadi karena mereka melihat dari lingkungan sekitar orang yang serba cuek, orang yang mereka dilahirkan di dalam kondisi yang serba instan, pingin segala sesuatu dengan cepat dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa disalahkan. Nah, jadi salah satu poin yang penting adalah kalau Anda mau menanamkan attitude yang positif, Anda tunjukkan, Anda jadi contoh, Anda jadi panutan, Anda jadi teladannya. Kira-kira begitu. Semoga menjawab. Ya, termasuk juga ketika menghadapi pelanggan atau customer, salah satu cara bagaimana Anda menanamkan attitude tersebut, itu adalah, ya, Anda contohkan bagaimana caranya ketika menghadapi. Dan harusnya dibiasakan di dalam suasana atau komunitas yang melakukan hal yang serupa. Jadi ketika orang-orang banyak melakukan hal-hal tersebut, nah di dalam lingkungannya, yang terjadi adalah akhirnya mau tidak mau. Oh oke, lingkungan saya melakukan seperti ini, dan saya akan melakukan atau juga memodel orang-orang melakukan hal seperti itu. Ya, semoga itu bisa menjawab Bro Leo Hertanto bahwa Anda jadi contoh atau Anda jadi panutannya. Sama seperti tidak usah jauh-jauh di keluarga kita saja. Ketika kita ngomong sama anak kita, oke, stop main handphone, berhenti main handphone, sementara kita sendiri masih main handphone, yang terjadi adalah kok ayah ngomong berhenti main handphone, tapi sementara ayah sendiri masih main handphone. Kan lucu jadinya. Nah, hal-hal seperti ini harusnya yang boleh menjadi contoh, teladan atau panutan bagi anak saya ketika saya mengatakan, oke, stop main handphone, saya juga letakkan handphone saya berhenti utak-atik laptop, dan saya bermain bersama mereka. Dan kita melakukan aktivitas no gadget. Nah, itu semoga boleh menjawab, Bro Leo. Ya, oke. Baik, mari kita lanjut, Bapak Ibu. Berikutnya adalah, oke, kalau ada pertanyaan silakan ya, Bu Sinta, selamat bergabung. Oke, ini Bu Ayu Suci ada pertanyaan. Ketika berinteraksi pada prospek dengan calon pelanggan yang bermedia online, bagaimana? Apakah jika kita happy maka calon pelanggan merasakan juga perasaan seperti apa harus dilakukan ketika berinteraksi calon pelanggan cara online dan perasaan seperti apa? Oke, nah Bu ini Bu Ayu Suci Pratnya. Nah ini menarik. Ibu pasti pernah melakukan panggilan telepon, ya. Dan Ibu kira-kira tahu orang yang ada di seberang sana itu state-nya seperti apa? Apakah dia lagi happy? Apakah dia lagi sebel? Apakah dia lagi mendengarkan Ibu atau tidak? Nah, jadi sama Bu, ketika kita berinteraksi online dengan media online, baik kita bertatap muka seperti ini ataupun kita telepon, perasaan atau energi itu menular. Perasaan energi itu mengalir. Jadi ketika Ibu tutur kata antusias, Ibu semangat, orang-orang customernya Ibu, prospeknya Ibu pasti bisa merasakan, oh Ibu orangnya ini positif, orangnya semangat, orangnya antusias, optimis. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi apakah ketika kita happy calon pelanggan merasa? Ya, pasti Bu. Karena energi itu menular, energi itu mengalir, energi itu ditransfer.
Nah, jadi termasuk juga ketika dia lagi kesel, kemudian dia lagi ogah-ogahan menjawab, ibu kan pasti bisa merasakan hal tersebut. Nah, itu yang dikatakan bahwa energi itu menular. Nah, jadi terus apa yang harus kita lakukan ketika berkomunikasi? Perasaan apa? Nah, perasaan yang paling positif, perasaan-perasaan antusiasme, perasaan semangat, perasaan berenergi, perasaan bersyukur, perasaan atau kalau ini bukan perasaan, tapi saya lebih ngomong kepada mindset saya jadi problem solver, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang harus kita persiapkan ketika kita berinteraksi dengan pelanggan kita. Dan tidak perlu takut, oh, apakah jadi deal atau tidak. Yang penting, saya sudah hadir di sini, saya akan jelaskan manfaatnya, benefitnya, terlepas daripada deal atau tidak, itu masalah belakang. Yang terpenting adalah mindset saya jadi problem solver, buat customer, buat pelanggan, buat nasabah saya. Nah, itu adalah mindset-mindset yang penting yang harus kita miliki ketika kita berinteraksi dengan pelanggan kita. Semoga itu menjawab ya, Bu Ayu Suci. Oke, terus kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Saya lanjut kalau tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Oke, sambil saya cari dulu. Semoga saya tidak terlewat ya. Oke, siap, tidak terlewat. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, poin ketika berinteraksi Bapak Ibu, nah ini penting juga, jadi tadi satu menyimak, yang kedua senyum, terus yang ketiga Bapak Ibu, berinteraksi, jangan lupa Bapak Ibu selalu jaga kontak dengan pelanggan-pelanggan Anda. Jadi ini yang dikatakan oleh Joe Girard Bapak Ibu, ya. Jadi kalau rekodnya Joe Girard itu rata-rata dari pelanggan-pelanggannya 13.001 penjualan yang terjadi selama 15 tahun karirnya, itu 75% selalu balik ke dia. Pak Ferry, selamat bergabung. Pak Ferry ini salah satu leader di properti, ya, selamat bergabung. Nah, jadi poin yang penting yang dikatakan oleh Joe Girard, Bapak Ibu, adalah selalu jaga kontak pelanggan Anda, karena tidak ada yang akan menjaga pelanggan Anda. Perusahaan tidak akan menjaga pelanggan Anda sendiri yang menjaga pelanggan Anda. Jadi kalau kita lihat, memang ini agak ekstrim yang dilakukan oleh Joe Girard, tetapi itulah yang menjadikan dia sales legend yang tercatat satu-satunya di Guinness Book of Record. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Joe Girard, Bapak Ibu? Nah, ini ada beberapa contoh hal penting bagaimana menjaga kontak. Jadi kadang-kadang yang selalu kita lakukan adalah selalu cari pelanggan. Cari pelanggan itu memang penting, Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada pelanggan, ya kita ibarat tidak akan terjadi penjualan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa penjualan itu tidak hanya terjadi daripada prospek-prospek yang baru. Nah, prospek klien-klien atau pelanggan-pelanggan yang sudah ada, sebenarnya pun tetap kita bisa melakukan penjualan terhadap dia. Tinggal bagaimana kita menjaga kontak. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah kita lupa menjaga kontak dengan pelanggan-pelanggan existing kita, sehingga akhirnya apa? Kita lupa minta testimoni, kita lupa ngecek mereka puas atau tidak dengan customer kita, dengan service kita lupa memaintain relasi dengan mereka, dan akhirnya habis usaha kita untuk selalu mencari prospek baru. Nah, Bapak Ibu, padahal sebenarnya ketika kita menjaga existing pelanggan kita dengan baik, seperti yang dikatakan oleh Joe Girard di sini, 75% penjualan terjadi dari hal tersebut, dari existing pelanggannya. Nah, terus apa yang dilakukan? Bu Herlin, selamat bergabung dari Medan, selamat bergabung ya, New Gen, selamat bergabung. Oke, nah, jadi ini apa yang dilakukan oleh si Joe Girard, Bapak Ibu. Ini saya ada catatkan buat Anda. Nah, jadi Bapak Ibu, Joe Girard mengatakan itu sebagai 3 kiss, ya, 3 ciuman kepada pelanggannya. Nah, apa saja yang dilakukan? Jadi, Bapak Ibu, salah satu, sebelum kita masuk ke 3 ciuman, salah satu contoh-contoh sederhana bagaimana menjaga yang namanya pelanggan. Jadi Joe Girard ini kadang-kadang melakukan hingga ekstrim. Jadi walaupun kalau mobil itu kan masa garansi biasanya 3 tahun. 3 tahun atau 100.000 kilometer kalau tidak salah. Nah, Joe Girard memastikan untuk pelanggan-pelanggannya, dia memastikan bahwa walaupun masa garansi sudah habis dan ketika terjadi masalah, nah itu dia memastikan bahwa tidak perlu, kalau harus ganti spare part, itu menjadi tanggungan dia. Tentunya tidak semua, tetapi dia akan memilih beberapa yang prospek. Nah, ternyata dari hal itu menghasilkan kepada dia, akhirnya orang tersebut merasa sangat puas, dan kemudian habis itu mengajak saudara, relasi, kerabat untuk membeli pada si Joe Girard. Ya, banyak sekali kisah-kisah Joe Girard melakukan hal seperti itu. Jadi pelanggan yang baru membeli mobil baru, kemudian habis itu
apa namanya dulu, jendelanya berderit-derit ketika dinaikkan atau diturunkan. Apa yang dilakukan oleh Jojirat? Dia mengatakan bahwa, oke, nggak usah khawatir, ini menjadi tanggungan saya akan bereskan, Bapak akan terima dalam kondisi yang sempurna. Nah, hal-hal seperti itu tidak dilakukan oleh sales-sales lainnya, tetapi dilakukan oleh si Jojirat. Dan ini, apa yang dilakukan oleh Jojirat tadi? 3 ciuman Jojirat, ya. 3 kisses of Jojirat. Bu Nats, selamat bergabung. Halo, Pak Salva, selamat bergabung. Oke, nah ini yang dikatakan adalah, jadi setelah terjadi penjualan, ya, selalu Jojirat mengirimkan kartu ucapan terima kasih berkelas, ya. Kemudian pada kertas tersebut tertulis ucapan, Anda telah mengambil sebuah keputusan besar. Anda telah membeli sebuah mobil yang cantik. Saya akan mengubah rasa asam di mulut Anda menjadi manis. Hari ini Anda telah membeli seorang Jojirat. Jadi maksudnya adalah sebelum pelanggannya pun sampai ke rumah, si Jojirat dan timnya sudah kirimkan kartu ucapan. Jadi ini bukan dikirimkan oleh Jojirat, tetapi dikirimkan oleh Jojirat dan asistennya. Nah, apa yang dilakukan? Dia kirimkan kartu ucapan. Memuji orang tersebut bahwa orang tersebut sudah melakukan keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, orang butuh seperti itu. Oke, itu kartu ucapan. Oke, orang butuh diapresiasi. Kisses yang pertama. Kisses yang kedua, nah, saat mobil atau truk diserah terimakan, ya. Nah, si Jojirat, ya, jadi ketika truk akan diserah terimakan, Jojirat akan sekaligus juga datang. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia akan temui si pelanggan, dia berikan 25 kartu bisnis kepada si pelanggan, kemudian dia ngomong kayak gini, Pak, Bu, terima kasih sudah membeli Jojirat, saya sangat bahagia sekali, Bapak Ibu sudah melakukan, melakukan keputusan terbaik, mengambil keputusan terbaik, dan Bapak Ibu, ini sambil ketika Bapak Ibu puas, dan Anda bisa membawakan prospek, setiap prospeknya Bapak Ibu akan mendapatkan komisi $50 dari saya. $50 Bapak Ibu, ya, dari saya. Nah, jadi apa Bapak Ibu? Jadi apa Bapak Ibu? Bahwa Jojirat tahu bahwa pentingnya menjaga kontak ini, mencari pelanggan baru tidak segampang ketika Anda memaintain atau ketika orang datang kepada Anda karena referensi. Nah, apa yang terjadi ketika saya membeli mobil dari Jojirat, kemudian saya puas, dan saya ngomong kepada sepupu saya, kamu belilah mobil dari Jojirat, servisnya luar biasa. Setiap bulan saya terima kartu ucapan dari Jojirat. Nah, kemudian setiap kali kalau ada keluhan atau masalah, selalu mobil saya diprioritaskan di bengkel. Dan selalu hasilnya bagus sekali, melebihi ekspektasi saya. Nah, apa yang terjadi? Ketika saya jadi juru bisik buat saudara sepupu saya, yang terjadi adalah akan lebih mudah. Oh, begitu ya? Oke, besok saya datang juga. Dan ketika orang sudah beli dan datang ke dealernya, akan lebih mudah untuk closing. Jadi itu adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Jojirat, bahwa dia tidak hanya sekedar menjual pada orang yang dia temui, tetapi kepada orang-orang yang puas terhadap pelayanan dan apa yang dia lakukan terhadap jasa, terhadap servisnya, itu dia menjadikan mereka sebagai, dalam tanda petik yang kita sebut sebagai makelar atau broker saat ini. Ya, kamu sebagai mitra, kamu bawa, saya akan bayarkan sekian komisi tertentu untuk kamu. Nah itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga, kisses yang ketiga, 3 hari setelah penyerahan, Jojirat akan menelpon pelanggannya. Dan dia ngomong apa? Dia akan ngomong, bagaimana kabar Ibu? Bagaimana, apakah Ibu menikmati mobil barunya? Apakah Ibu ada kendala berkaitan dengan, tombol-tombol yang ada di mobil, dan lain sebagainya. Nah, dia akan melakukan hal tersebut. Untuk apa? Supaya orang ingat lagi kembali kepada Jojirat. Dan pada kesempatan tersebut dia akan ngomong lagi, Bu, silakan ya, kalau ada prospek yang bisa di-refer kepada saya, Ibu akan mendapatkan $50. Nah, jadi itu hal-hal yang disebut sebagai Jojirat, itu sebagai 3 kisesnya dia, ya, dan 3 kisesnya ini yang menjadikan 75% pelanggan selalu balik membeli kepada dia. Bahkan ada satu hal yang ini yang dia lakukan. Jadi ketika orang pembelinya sudah ada di hadapan, kemudian masih mikir-mikir, dan dia pulang, dan dia berdiri, kemudian habis itu ngomong, Jojirat, karena ini keputusan yang besar, saya pulang dulu deh.
ngobrol sama istri saya. Ya. Padahal Jojira tahu nih, orang ini sudah tertarik. Orang ini pingin memiliki mobil tersebut. Apa yang dilakukan oleh Jojirat, ini gilanya yang dilakukan oleh Jojirat, dia mengatakan, dia ambil kunci mobil tersebut, Pak, ini kuncinya, Bapak bawa pulang, Bapak coba selama 3 hari. Bapak tidak perlu khawatir apapun, nanti kalau misalnya mobilnya harus ketika Bapak bawa kembali mobil ini kotor, nanti saya yang akan cuci. Bapak nikmati aja bersama istri Bapak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, kalau dia melakukan itu, dealer-dealer tidak setuju Bapak Ibu. Tetapi Jojira tahu bahwa hal-hal atau strategi-strategi seperti itu menjadikan penjualannya atau closingnya berhasil Bapak Ibu. Ya, nah jadi dan Jojirat mengatakan bahwa sepanjang dia melakukan hal tersebut Bapak Ibu, sepanjang sejarah kemanusiaan hanya 1 orang yang kembali mengembalikan mobil tersebut dan tidak jadi transaksi. Ya, dari 13.000 unit Bapak Ibu, ya, hanya 1 yang mengembalikan itu dan tidak jadi transaksi. Bagi dia no big problem Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu yang menjadikan bahwa kenapa Jojirat ini sangat legend, sangat terkenal ya dan tercatat di buku Guinness Book of Record. Dan Bapak Ibu dia mengatakan bahwa memang ini bukan rumus rahasia Bapak Ibu. Ya, bahwa ini adalah lebih kepada konsistensi dari hal-hal apa yang Anda lakukan. Konsistensi, balik lagi kata kuncinya konsistensi. Ya, dan Jojirat mengatakan bahwa Bapak Ibu ini sudah dia lakukan benar-benar dan ini menghantarkan menjadi wiraniaga terhebat sedunia oleh Guinness Book of Record. Ya, jadi Bapak Ibu waktu di awal kemarin saya sempat ngomong, Jojirat tanya apa buku-buku tersebut ditulis oleh mereka yang benar-benar mengalaminya sendiri. Nah, kalau buku ini Bapak Ibu ini ditulis oleh Jojirat yang sudah praktek langsung. Kemudian habis itu, apakah klaim tersebut sekedar teori kosong atau memang benar-benar efektif? Nah, apa yang tertulis di buku ini, Bapak Ibu, sudah dipraktikkan langsung oleh Jojirat dan menghasilkan dia sebagai wiraniaga hebat sedunia, Bapak Ibu. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Semoga boleh menjadi inspirasi tentang apa yang harus Bapak Ibu lakukan di saat-saat seperti ini ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan pelanggan, customer, nasabah, prospek Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, sebelum saya akan rangkum untuk penutupan. Kita sudah selalu jadwal kita ngomong 30 menit selalu lewat ya Bapak Ibu ya, tidak terasa. Oke, sudah lewat 45 menit. Silakan Bapak Ibu. Pak Denny silakan, selamat bergabung Pak Denny. Yes, terima kasih ya. Saya akan cek beberapa pertanyaan kalau ada pertanyaan. Pak Rian Leonard selamat bergabung, Pak Himawan selamat bergabung ya. Bu Resna, selamat bergabung. Yes. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan langsung di chat saja ya, Bapak Ibu ya. Saya akan cek apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewat atau tidak di sini. Bu Keke, selamat bergabung ya. Terima kasih Bu Keke. Oke. Pak Denny, selamat bergabung, tidak usah khawatir. Bu Risna, selamat bergabung. Yes. Oke, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu langsung saja di chat ya. Kurang lebih sekitar 2-3 menit ke depan sambil saya akan merangkum kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya. Yes. Nah, jadi Bapak Ibu, poin penting yang kita bahas hari ini adalah pada saat ketika kita berinteraksi dengan pelanggan kita. Jadi salah satu yang dikatakan oleh Jojirat itu adalah belajar untuk menyimak ya, visual, bahasa tubuh, mendengarkan dengan panca indera kita ya, fokus benar-benar pada pelanggan kita. Itu yang dikatakan oleh Jojirat. Karena dengan menyimak, Anda jadi tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan, apa sebenarnya yang dicari oleh pelanggan Anda. Jadi misalnya, let's say, saya lagi cari properti. Oke, Ibu cari properti yang seperti apa? Saya cari properti di tengah kota. Oh, saya punya banyak, Bu. Ini ada list properti di tengah kota. Nah, Bapak Ibu, nah itu yang dikatakan kita tidak menyimak, Bapak Ibu. Ya, jadi alih-alih daripada mendengarkan dia, yang kita lakukan adalah begitu dia ngomong, oh properti di tengah kota, langsung kita berikan list, database, listingan kita, misalnya seperti begitu. Itu bukan menyimak, Bapak Ibu. Ya, tetapi menyimak bisa kita teruskan. Kan, kalau boleh tahu, Ibu kenapa cari di tengah kota? Nah, Ibu mencari tipe hunian yang seperti apa kalau di tengah kota? Ibu pingin tetangganya yang bagaimana? Ibu lingkungannya yang seperti apa? Nah, dari situ akan mengerucut. Kira-kira jadi kita tahu. Ya, orang dikasih listingan sedemikian banyak, nek juga dia baca, Bapak Ibu. Ya,
Nah, jadi ibarat seperti itu, kita semakin persempit, jadi kira-kira tahu kriterianya apa yang dia butuhkan, apa yang dia cari. Contohnya begitu, itu yang disebut sebagai menyimak Bapak Ibu dan mendengarkan. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah senyum, happy, senyum happy. Ya, jadi ketika ini kan begini Bapak Ibu, ya, dan pesan nasihat mama saya, kalau kita tersenyum seperti begini, ini kan seperti mangkok Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong tentang berkat, berkah, ya, bahagia, happy, hujan turun, bisa kita tampung. Demikian juga dengan happiness, kegembiraan, ya, berkat Bapak Ibu, kita tampung karena kita happy Bapak Ibu. Ya, nah ibarat kalau kayak begini Bapak Ibu, nah ini cemberut kan Bapak Ibu, nah ini hujan turun aja langsung mengalir, berkatnya langsung tidak kita dapatkan Bapak Ibu. Ya, Pak Varian selamat bergabung. Nah, itu senyum Bapak Ibu, berkaitan dengan senyum, karena manusia punya mirror neuron. Jadi ketika Anda tersenyum, orang akan tersenyum balik kepada Anda. Oke? Kemudian habis itu, dan banyak sekali Bapak Ibu ketika Anda, kalau Bapak Ibu lihat, oh Pak Putra orangnya ramah, kadang-kadang kalau lagi orang sudah dekat, dia mengatakan, kamu tuh ya kok senyum mulu sih. Nah itu. Jadi apa Bapak Ibu, dengan tersenyum sebenarnya saya membuat state saya untuk happy dan sekaligus juga untuk menyebarkan state energi positif, antusiasme, optimis kepada orang lain Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pesan dari Joe Girard ketika berinteraksi. Nah, Bapak Ibu, jaga kontak Anda. Pelanggan adalah pelanggan Anda, tidak ada yang akan menjaga. Dan Joe Girard memastikan bahwa pelanggan-pelanggannya adalah dia akan take care. Dan kadang-kadang butuh extra mile, Bapak Ibu, butuh usaha lebih untuk menjaga atau menjaga relasi dengan pelanggan-pelanggan kita, untuk memaintain pelanggan-pelanggan kita. Butuh usaha atau ekstra. Jadi jangan sampai ketika butuh saja baru Anda datang, seperti itu, enggak Bapak Ibu. Ya, nah itu salah satu itu hal-hal, dan Joe Girard mengatakan di dalam 3 kisisnya dia. Satu, cara dia menjaga pelanggan Bapak Ibu, karena dia tahu bahwa kalau pelanggan-pelanggan existing itu akan lebih mudah untuk diyakinkan. Toh mereka sudah pernah ketemu Joe Girard, mereka sudah pernah diyakinkan oleh saya, mereka mengenali saya, mereka menyukai saya, kan akan lebih mudah untuk meyakinkan dan mempengaruhi mereka untuk penjualan-penjualan selanjutnya. Dibanding orang baru saya ketemu. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, dia selalu menjaga adalah dia lakukan extra mile. Dia kirimkan kartu ucapan. Selamat Pak Putra, Anda sudah melakukan pembelian terbaik, Anda sudah membuat keputusan paling bagus dengan membeli saya, dengan membeli Joe Girard. Itu kartu ucapan, dan kartu ucapannya ini selalu dia jaga. Kalau Bapak Ibu lihat, dia punya sistem. Jadi tidak semua dia yang ini Bapak Ibu, tetapi dia yang tanda tangan secara personal. Tulis tangan tapi dia tanda tangan. Nah, ini setiap bulan orang-orang akan dikirimkan kartu ucapan tersebut. Jadi tahun baru, kartu ucapan selamat tahun baru, kemudian Happy Valentine, Saint Patrick di Maret, dan lain seterusnya sampai Natal Bapak Ibu. Setiap bulan orang akan diingatkan kembali akan adanya dia. Ya, jadi dia selalu memberikan sesuatu supaya orang ingat. Dan orang ketika menerima kartu ucapan ini Bapak Ibu, dia tidak akan buang karena bentuknya unik, bentuknya menarik, dia akan taruh di perapian. Jadi ketika tamu-tamu datang Bapak Ibu, wah apa tuh ya? Kok menarik ya? Oh itu kartu ucapan dari Joe Girard, sales mobil saya. Hah? Keren sekali, boro-boro punya saya, sales mobil saya. Sekarang aja udah nggak pernah nanya kabar saya seperti apa. Nah, itu kan jadi promosi dari mulut ke mulut. Itu yang pertama, kis yang pertama. Terus kis yang kedua, Bapak Ibu, yang dikatakan oleh Joe Girard itu adalah selalu ketika serah terima mobil dia datang. Ya, kalau sekarang kan ada beberapa sales mobil yang ketika serah terima mobil mereka jabat tangan dan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dan dia tidak lupa, dia ngomong, Pak Bu, kalau kamu puas referensikan dong. Tapi tenang aja, kamu referensikan, orang itu jadi beli dari saya akan bagi komisi $50 kepada kamu. Nah, orang mana yang tidak tergiur? $50 lumayan. Saya ngomong sama saudara saya ngomong sama ipar saya ngomong sama teman saya, ngarahin aja Joe Girard, saya dapat $50. Nah, itu strategi Joe Girard yang luar biasa, menjadikan orang-orang yang puas terhadap apa yang terhadap service produknya Joe Girard menjadi perpanjangan kaki tangannya. Oke. Kemudian Pak FX Yanuar, selamat bergabung. Kemudian yang ketiga yang Joe Girard lakukan itu Bapak Ibu adalah 3 hari.
Setelah mobil sudah diantar, selalu dia hubungi kembali. Ibu bagaimana kabar? Bapak bagaimana kabar? Ada kesulitan nggak tombol-tombol dan lain sebagainya? Ibu bisa operasikan? Bagaimana dengan bensinnya? Tarikannya seperti apa? Lampu seinnya seperti apa? Dan lain sebagainya. Kalau ada kendala, jangan lupa telepon saya. Ya, jadi bukan telepon ke bengkel, telepon saya jauh jirat. Gitu. Nah, jadi orang tahu bahwa dia di tangan yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Semoga hari ini apa yang dilakukan oleh Joe Jirat secara konsisten yang mengantarkan Joe Jirat menjadi wiraniaga terhebat sedunia boleh menjadi inspirasi bagi kita, dan kita kira-kira ya kita modif, kira-kira kita aplikasikan sesuai dengan konteks bisnis kita. Kira-kira seperti itu. Yes. Pak Adi, selamat bergabung. Yes. Bu Caca, Bu Tuti, yes. Oke. Bu Gun, terima kasih. Ibu yang luar biasa selalu. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, yes. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai saat ini. Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, kita akan ketemu kembali di hari Jumat. Tetap tadi sebelum live, salah seorang teman, Pak, hari ini live enggak? Tidak usah khawatir Bapak Ibu, saya pun akan berusaha untuk konsisten. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 16.30 WIB, waktu Indonesia Barat. Jadi kalau teman-teman yang di Bali, teman-teman di Balikpapan, berarti 17.30 WITA. Oke? Nah, harapannya kurang lebih sekitar 30 menit, 45 menit, kita bisa sama-sama belajar di sini Bapak Ibu memberikan feedback, kita belajar sama-sama, saya akan sharingkan dari konten-konten buku-buku koleksi saya yang berkualitas Bapak Ibu, poin-poin pembelajaran, mumpung di masa pandemi seperti begini memang tidak bisa kemana-mana, jadi ini yang bisa saya lakukan, sharing kepada Bapak Ibu semua. Oke, Senin topiknya adalah tentang motivasi, kemudian hari Rabu seperti ini, kita ngomong topiknya tentang sales, bagaimana Anda jadi problem solver, solution, dan hari Jumat kita akan ngomong tentang sebagai seorang leader, Anda sukses diri sendiri, sekaligus juga membuat sukses tim Anda, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu bisa bergabung di dalam komunitas 3S. Komunitas 3S itu Spirit, Solution, dan Sukses. Bapak Ibu ada di Facebook. Bapak Ibu masuk aja di situ. Bapak Ibu bergabung di situ. Karena kedepannya konten-konten seperti begini akan saya buat live untuk teman-teman yang ada di komunitas 3S tersebut. Supaya memberikan manfaat buat teman-teman juga. Oke ya, silakan ada di Facebook, Bapak Ibu cari aja komunitas 3S, yaitu Spirit, Solution, dan Sukses. Oke ya, Bro Agung sepertinya Bro Agung ini salah satu bosnya BCA di Pondok Indah sana, sepertinya baru selesai bekerja, makanya baru bisa bergabung. Selamat bergabung, tapi hari ini kita sudah selesai, Bro Agung, nanti kita sampai ketemu lagi hari Jumat. Oke, baik, teman-teman, yes, motivasi hari Senin. Bu Wayan, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah, semoga Anda menikmati, Bapak Ibu, semoga Anda menikmati. Salam 3S, Spirit, Solution, dan Sukses. Buat teman-teman semua, Bapak Ibu, sehat selalu, happy selalu, ya, semangat selalu, dan jangan lupa bahagia pastinya. Oke, teman-teman, terima kasih.